Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda tahapan pemilu memancing beragam reaksi. Komisi Yudisial pun bersiap melakukan pendalaman termasuk pemeriksaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komisi Yudisial akan melakukan pendalaman terhadap putusan tersebut, terutama untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran perilaku yang terjadi. Salah satu bagian dari upaya pendalaman itu bisa jadi dengan memanggil hakim atau majelis hakim yang bersangkutan untuk dimintakan klarifikasi. Apabila ada dugaan pelanggaran perilaku yang kuat, maka Komisi Yudisial akan segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim atau majelis hakim yang bersangkutan. MC juga datang dalam Komisi 2 DPR setelah memitra kerja KPU. Permasalahan ketatanegaraan menjadi salah satu perhatian krusial sebagai dampak putusan penundaan tahapan pemilu. Sebagai sebuah putusan perdata, mestinya dia hanya melibatkan para pihak yang terlibat dalam konteks keperdataan. Dia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perintah penundaan terhadap tahapan-tahapan pemilu yang di luar konteks keperdataan. Yang kedua, jika tahapan-tahapan pemilu itu dilakukan penundaan, maka akan berimplikasi pada persoalan-persoalan hukum ketatanegaraan. Banyak sekali institusi ketatanegaraan yang habis periodisasinya tahun 2024, tapi kemudian tahapannya dipaksa untuk kemudian diselenggarakan sampai dengan tahun 2025. Sementara tidak ada jalan hukum untuk melakukan perpanjangan terhadap jabatan-jabatan ketatanegaraan yang harus dipilih melalui pemilu itu. Sementara, Partai Prima selaku penggugat yang tidak lolos verifikasi bersikeras meminta tahapan pemilu untuk ditunda sementara. Kita minta, sejak awal kita minta supaya proses pemilu itu dihentikan sementara. Proses pemilu, gitu loh. Proses pemilu dihentikan sementara. Kalau sebelumnya secara politik kita melakukan gerakan-gerakan politik meminta supaya KPU diaudit, supaya persoalannya jelas. Di pengadilan negeri kita menyatakan agar kemudian proses dan tahapan pemilu itu dimulai dari awal lagi. Kenapa? Karena KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Kini langkah banding yang diajukan KPU mendapat dukungan berbagai elemen, mulai dari Bawaslu hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Ini kalau kita berharap kepada KY, ini kan ranahnya adalah eksaminasi etik. Tapi eksaminasi putusan tetap ke upaya perlawanan hukum berikutnya, itu di Pengadilan Tinggi Jakarta. Bang Doli, Anda mungkin punya pandangan atau harapan mewakili rakyat, ya, mewakili rakyat untuk apa yang perlu didengarkan oleh majelis hakim yang akan memutus upaya banding yang dilakukan oleh KPU nanti. Ya, itu yang tadi saya katakan. Pertama tentu pemanggilan pimpinan Mahkamah Agung ke DPR itu penting, ya, untuk bagaimana Mahkamah Agung itu juga menyampaikan pesan kepada semua jajarannya, termasuk sekarang yang relevan ke pengadilan tinggi, ya, angka tadi yang dilakukan oleh KPU itu, supaya mereka juga mengambil keputusan secara proporsional dan hati-hati, gitu loh. Ya, ini perlu diketahui bahwa putusan ini berdampak tidak sederhana, gitu loh. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik, ini berdampak sangat politis, ya. Jadi oleh karena itu harus hati-hati dalam pengambilan keputusan ini, apalagi keputusannya salah, ya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau misalnya Mahkamah Agung kemudian sudah bisa kita berkomunikasi, tentu dia akan memberikan warning atau kemudian pelurusan lah, ya, terhadap di dalam pengambilan keputusan berikutnya tidak sembrono, gitu, harus hati-hati, tidak sembarangan, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan keras. Kemudian yang kedua, tentu kita sebagai warga yang atau institusi yang menghormati hukum, ya, proses ini kan sudah berjalan. Ya, KPU saya kira memang harus mempersiapkan juga dengan serius. Mungkin ya selama ini ya karena KPU menganggap ini kan sudah ada ranahnya sendiri, ya, terhadap masalah soal kepemiluan ini. Bawaslu sudah selesai,
ke PT UN tidak ada gitu. Ya. Nah, selama ini ya menanggapinya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, tidak tahu kemudian apa yang terjadi dan berkembang di para hakim itu, ya tinggal putusannya seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi, Baik. nah, oleh karena itu, saya kira nanti dalam banding mereka harus cukup serius memberikan fakta-fakta yang memperkuat soal bahwa ini diatur dalam undang-undang sendiri dan tidak bisa diputuskan dengan putusan peradilan biasa. Gitu. Baik, ya. Pun kalau kita baca di putusan sebenarnya ini sudah disampaikan oleh KPU di eksepsi menyatakan bahwa pengadilan ini atau betul Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak berwenang untuk mengadili. Kita coba untuk konfirmasi sebenarnya apakah ini adalah kali pertama KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu digugat secara perdata oleh subjek hukum termasuk di dalamnya adalah Badan Hukum Partai Politik. Tapi Bang Ray, tadi pertanyaannya sama Bang Ray, menurut Anda apa yang perlu didengarkan oleh hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta? Ini apa yang perlu diperhatikan oleh mereka? Kita tidak mau mengintervensi proses hukum, tetapi tentu ada anasir-anasir lain termasuk politik, kehidupan berdemokrasi kita, pesta demokrasi kita juga perlu untuk didengarkan oleh atau dipertimbangkan oleh majelis hakim di tingkat banding. Saya tidak tahu Mbak Pristan ya, tapi kalau misalnya karena berdasarkan adigium bahwa putusan pengadilan itu adalah hukum yang harus dilaksanakan, betapapun putusan itu kita anggap jomplang sekali, lalu apakah adigium itu terus harus kita berlakukan gitu? Saya khawatir misalnya besok-besok hari akan ada pengadilan yang menyatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu batal demi hukum misalnya. Misalnya begitu tuh, sebagai contoh kan, atau dan seterusnya gitu. Nah kalau ada putusan-putusan yang seperti itu melompat jauh sekali gitu, lalu karena kita berdasarkan kepatuhan hukum, lalu menempuh upaya-upaya hukum yang seperti itu, saya kira susah sekali ya mengelola Republik 2-3 hari ini gitu ya. Nanti misalnya Bung Doli udah kerja habis-habisan di DPR buat undang-undang, lalu pengadilan, entah pengadilan mana, menyatakan bahwa hasil rapat DPR itu ya harus dibatalkan gitu. Misalnya karena ada yang menggugatnya bukan ke MK tapi menggugatnya ke pengadilan negeri. Kan kita udah melihat kekacauan seperti ini gitu loh kira-kira itu. Nah, lalu karena berdasarkan lagi-lagi ya adigium kita harus patuh dan tunduk pada putusan pengadilan, itu pun kita harus tempuh lagi dengan jalur hukum dan seterusnya itu kacau sekali gitu. Oke, jadi Anda mendukung KPU tetap jalan saja, tidak perlu kemudian mendengarkan saya tadi. Saya berpikir sebaliknya, enggak, itu sebetulnya yang saya mau katakan Mbak Kristan. Saya mengatakan itu kalau yang terkait dengan sengketanya dan rasional, misalnya memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang terkait dengan data partai penerima. Ya itu harus diterima karena itu logik saja. Boleh jadi kan perhitungan KPU nggak tepat kan, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau yang terkait dengan penundaan pelaksanaan pemilu, lebih-lebih di dalam risalah ya putusan hakim itu, saya tidak membaca sama sekali pikiran hakimnya, kecuali mengcopy paste apa yang menjadi dasar pertimbangan dari Partai Prima untuk menunda pelaksanaan pemilu itu. Saya merasa putusan itu ya layak ditolak, tidak perlu dilaksanakan gitu. Jadi yang lainnya dilaksanakan saja, termasuk membayar denda macam-macam. Ya, 500 juta ya. Tapi terkait dengan poin kelima ini ditolak itu. Kenapa ditolak? Karena ada juga dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? KPU itu hanya bisa menunda melaksanaan pemilu berdasarkan 4 kriteria. Ya. Kriteria pertama ada bencana alam, ada tertib sosial yang nggak terjaga, ya kan? Ada ancaman kerusuhan di mana-mana, atau ancaman lain yang potensial dapat menunda pelaksanaan pemilu. Kalau KPU bersetia pada 4 TP itu, dia tinggal mengatakan kok. Punya dasar lanjut poin yang lain itu dapat, poin yang lain itu dapat kita laksanakan. Tapi poin yang kelima ini tidak bisa kita laksanakan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 ya. Nomor 7 tahun 2017. Nomor 7 nomor 2017 itu gitu. Saya kira posisinya begitu tanpa harus
bagi saya sih tanpa harus dibanding-banding lagi oleh KPU. Kalau udah begitu nanti repot KPU-nya. Ada lagi nanti pengadilan yang memutuskan misalnya pengadilan sama. Nanti di pengadilan tinggi diputuskan untuk menguatkan keputusan bisa heboh nih satu negara lagi nih Bang Ray. Oke, Bang Ray terima kasih ya. Oke, Bang Ray terima kasih sudah bergabung di Obrol Malam untuk bicara mengenai ini, juga Kang Ahmad Doli Kurnia juga Ketua Komisi 2 DPR RI sudah bergabung bersama kami malam ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Kami jeda, usai jeda kami akan kembali dengan ini juga menjadi sorotan mengenai laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Ternyata ini kita tidak ada verifikasinya. Kemudian jadi pertanyaan, ini kalau tidak bisa diverifikasi orang bisa asal tulis aja dong. Kalau bisa asal tulis berarti nggak perlu dong akurat untuk naruh di LHKPN. Kita akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang juga bergabung nanti. Usai jeda.